بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليمات. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمنا ورحمكم الله. حاضرين kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak dipuji dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia berupa hidayah Islam dan kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. أحبائي في الله رحمنا ورحمكم الله، نواصل في درسنا من كتاب شرح أصول السنة أو أصول السنة للحميدي. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi. Nah, masih ingat nama Al-Imam Al-Humaidi? Kalau nggak ingat, kita tanya lagi sampai ingat. Nah, itu belakang itu banyak orang yang bersandar-sandar itu. Coba pakai kacamata dulu. Nah, ini terang. Siapa namanya Al-Imam Al-Humaidi? Bagian belakang di bawah ada, satah ada. Al-Imam Al-Humaidi masmu. Yang belakang. Nah, Al-Muadzin ada. Datuk ada. Siapa namanya Al-Imam Al-Humaidi? Enggak tahu. Subhanallah. Ayo yang lain. Arifin gede ini. Terus? Oh, sampai itu doang. Labas tohur insyaallah. Lagi. Itu yang belakang tiang siapa itu? Ada 1, 2, 3 orang belakang tiang itu. Belakang tiang. Rada ke tengah gini.
Yang tiang-tiang belakang, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Nah itu tiang belakang. Pin samping antum berapa itu? Nah, kok ngumpet? Kenapa ngumpet-ngumpet? Subhanallah, pada ngumpet. Hah? Nah ini bapak ini bisa. Iya. Ayo, ahsan, tabarakallah fikum. Masya Allah. Ya ikhwan, yang semangat ya. Semangat. Kalau ngajinya nggak semangat, ya nggak tahu ya. Biar semangat dikasih apa? Coba kasih informasi ke saya. Biar semangat dikasih apa? Mau hadiah, mau apa? Mau kawin lagi gitu. Ya. Biar semangat gimana motivasinya? Ya Ben. Apa yang kayak gini-gini? Baik, ala kulli hal ya. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama, kunyahnya Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullah taala. Ya. Min masyayikh Al-Bukhari. Beliau merupakan salah satu gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, pada pertemuan yang lalu, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullah taala, qala al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, wa anna al-iman qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la 'amalun wa qawlun illa bin-niyyah wa la qawlun wa 'amalun wa niyyah illa bis-sunnah. Naam. Berkata Imam Al-Humaidi rahimahullah taala, sesungguhnya yang dimaksud dengan al-iman yaitu adalah qaulun wa amalun. Iman merupakan ucapan dan perbuatan. Ya. Iman merupakan ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu grafiknya naik turun. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Bahwasanya tidak bermanfaat ucapan melainkan dia harus dipraktekkan. Wala amalun wa qaulun illa bin niyyah, dan tidak berguna amalan dan ucapan kecuali harus diiringi dengan niat. Wala qaulun wa amalun wan niyyah illa bis sunnah, tidak bermanfaat atau tidak berguna ucapan, perbuatan dan niat kecuali harus diiringi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi sepakat a'immah ahlus sunnah bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu grafiknya naik turun. Naam. Tidak ada seseorang itu imannya flat. Dia datar, dia enggak naik, enggak turun, enggak ada. Iman itu grafiknya naik turun, dan ini disepakati oleh seluruh a'immatus salaf. Ya. Minhum ba'duhum yaqul al-imanu qaulun wa 'amalun, wa ba'duhum yaqul al-imanu qaulun wa 'amalun wan niyyah, wa ba'duhum yaqul al-imanu qaulun wa 'amalun wan niyyah wa ittiba'us sunnah. Ada di antara mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu ucapan perbuatan yang harus dibarengi dengan niat. Kemudian ada di antara a'immatus salaf yang mengatakan iman, ucapan dan perbuatan dan niat harus dibarengi dengan ittiba'us sunnah. Harus dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ibarah ini tidak ada yang bertentangan, ya. Semua sama dari apa yang dikatakan oleh a'immatus salaf, bahwasanya al-imanu qaulun wa 'amalun, ya. Al-imanu qaulun wa 'amalun wan niyyah wa ittiba'us sunnah. Naam. Jadi ini ucapan dari a'immatus salaf bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Kemudian pertanyaan, apa ucapan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam permasalahan al-iman? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa?
lupa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau tidak meriwayatkan hadis, melainkan dia akan meriwayatkan betul-betul dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Ya, yazidu wa yanqus. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan lam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amalun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan aku tidak menulis hadis, tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Kecuali para perawi yang mereka mengatakan al-iman, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kalau perawi dia mengatakan demikian, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau akan meriwayatkan hadisnya. Nah, dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan katabtu an 1080 rajula laysa fihim illa sahibul hadith kanu yaquluna al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, aku telah mencatat dari 1080 orang rawi yang mereka semuanya itu tidak lain dan tidak bukan mereka adalah sahibul hadis. Mereka adalah ulama-ulama ahlul hadis. Kanu yaqulun, dan dahulu mereka para ulama-ulama ahlul hadis mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dahulu para ulama-ulama ahlul hadis mereka mengatakan al-iman adalah ucapan dan perbuatan dan iman itu grafiknya naik turun. Bukhari mencatat dari 1080 orang rawi yang mereka semua mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya, bisa dipahami bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari dia tidak meriwayatkan hadis melainkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari Ahlus Sunnah, maka dia tidak meriwayatkan hadisnya. Naam. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Sammu lana rijalukum." Beritahukanlah kepada kami siapa rijal kalian, siapa yang meriwayatkan hadis dari kalian. Kalau yang meriwayatkan hadis dari Ahlus Sunnah, maka Abdullah bin Mubarak atau ulama a'immah yang lainnya beliau akan meriwayatkan hadisnya. Tapi kalau yang meriwayatkan hadis dari seorang ahlul bid'ah, maka mereka tidak akan menerima hadisnya. Nah, jadi a'immah ahlul hadis ka'amthal Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya dari a'immah ahlul hadis, mereka semua akan meriwayatkan hadis hanya dari jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tidak mau meriwayatkan hadisnya. Nah, pada pertemuan yang lampau saya berikan contoh, ada seorang ahlul hadis. Nah, seorang ahlul hadis yang dia kalau dilihat juhudnya luar biasa. Beliau mengembara keluar dari kampung halamannya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dia berjalan kaki. Kehabisan bekal, tidak ada makanan yang dimakan, tidak ada minuman yang diminum. Sampai dia mengatakan, laqad syaribtu bawli fi hadha sya'ni 5 marrat. Aku telah meminum air kencingku sebanyak 5 kali untuk urusan yang satu ini, yaitu ilmu hadis. Ya. Aku telah meminum air kencingku sebanyak 5 kali dalam urusan perkara ini, yaitu perkara mencari ilmu hadis. Nah, dia adalah Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash dalam kitab Sirah Alamul Nubala dalam terjemahnya. Nah, akan tetapi hadis yang didhaifkan oleh para imam ahlul hadis. Ya. Hadis yang didhaifkan oleh para ulama ahlul hadis. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan agama Syiah. Li'annahu fihi tasyayyu'. Karena dia terpengaruh dengan agama Syiah, sehingga riwayat hadis didhaifkan oleh para ulama. Ya. Nah. Demikian pula dengan ulama-ulama ahlul hadis yang lainnya, dia tidak sembarangan untuk meriwayatkan hadisnya.
Al-Imam Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, dia tidak gampang untuk meriwayatkan, memberikan hadis kepada orang yang dia tidak kenal. Nah, sampai suatu ketika rambutnya Al-A'mash ini sudah mulai gondrong, sudah mulai panjang. Maka salah satu temannya menawarkan, wahai A'mash, ini rambutmu ini sudah mulai panjang, lebih baik dicukur aja, dipotong biar rapi. Ya, saking sibuknya mereka menuntut ilmu hadis, menuntut ilmu agama, mereka sudah tidak mengurus rambutnya, tidak mengurus badannya sudah. Ya, nah, maka ditawarkan seorang hajjam, ya, atau halak, tukang cukur, untuk mencukur rambutnya. Maka A'mash dia mengatakan, berikan aku seorang tukang cukur yang dia bukan seorang ahlul hadis, bukan periwayat hadis, perawi hadis. Dia memberikan syarat, berikan aku tukang cukur yang dia bukan perawi hadis. Maka didatangkan seorang tukang cukur. Maka sudah mulai dicukur rambutnya, dan rambutnya sudah hilang separuh. Separuh sudah hilang rambutnya A'mash rahimahullah ta'ala. Maka di tengah-tengah nyukur, ini tukang cukur ternyata dia ahlul hadis. Wahai A'mash, ma halu hadis kada wa kad. Wahai A'mash, bagaimana kedudukan hadis ini yang diriwayatkan atau yang dari sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kada wa kada. Nah, separuh rambutnya sudah hilang, A'mash lari, dia kabur pulang ke rumahnya. Ya. Rambutnya tinggal separuh, dia kabur. Dia tidak mau meriwayatkan hadis kepada siapapun yang dia tidak kenal. Ya. Saking hati-hatinya, dia tidak mau meriwayatkan hadis atau memberikan hadis kepada orang yang dia tidak kenal. Sampai suatu ketika, saking dia berhati-hatinya dalam meriwayatkan ilmu hadis, A'mash meletakkan seekor anjing di depan pintu rumahnya, supaya tidak ada orang keluar masuk ke rumahnya. A'mash merasa privasinya terganggu dengan orang yang keluar masuk untuk meminta riwayat hadis darinya. Maka A'mash dia berinisiatif meletakkan seekor anjing di depan pintu rumahnya supaya orang tidak masuk ke rumahnya. Akhirnya selang beberapa waktu atau beberapa lama, anjingnya mati. Maka A'mash dia bersedih, dia murung. Maka ditanya oleh temannya, wahai A'mash, kenapa dirimu murung? Kelihatan galau, kenapa? Kok nggak seperti biasanya? Kata A'mash rahimahullah ta'ala, laqad mata alladhina kana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Telah mati, yaitu maksudnya anjingnya ya, yang telah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, saking hati-hatinya a'immah ahlul hadis, dia tidak mau meriwayatkan hadis, melainkan hanya meriwayatkan hadis, menerima atau memberikan hadis kepada ahlus sunnah. Di luar ahlus sunnah, mereka tidak mau menerima atau tidak mau memberikan hadisnya. Nah, demikian pula dengan Muhammad ibn Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim. Disebutkan bahwasannya ketika datang seorang ahlul bid'ah, dia mengatakan, sa'ukallimuka bi kalimah, aku akan berbicara kepadamu satu kalimat saja. Kata Muhammad ibn Sirin, walau nisful kalimah, aku tidak mau mendengar darimu. Maka orang tadi dia berusaha lagi. Dia mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad ibn Sirin, aku akan membacakan sa'aqra'u 'alaika al-Qur'an. Aku akan membacakan kepada dirimu Al-Qur'an. Kata Ibn Sirin, walaupun Al-Qur'an aku tidak mau mendengar darimu. Ya, takut dia kena syubhatnya. Dia takut, Ibn Sirin dia takut kena syubhatnya. Dia tidak mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang tersebut karena dia seorang pelaku bid'ah. Maka Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala ketika itu di majlisnya ada anaknya, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya dha' usbu'aika ala utunaika hatta la tasma'. Wahai putraku, letakkan kedua jari telunjukmu ke dalam telingamu supaya kamu tidak mendengar ucapan orang ini. Ya.
Artinya bahwasannya mereka ulama-ulama salaf dari ulama-ulama ahlul hadis, mereka itu semua tidak pernah meriwayatkan, mendengar atau meriwayatkan hadis ataupun perkataan apapun, melainkan mereka hanya meriwayatkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula dengan al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang sepakat para ulama kitab Sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih kedua setelah Al-Quran. Begitu hati-hatinya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam meriwayatkan hadis, sampai beliau memberikan syarat, ya, beliau mempersyaratkan lam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amalun. Aku tidak akan pernah mencatat hadis kecuali dari orang-orang yang mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Nah, jadi demikian ulama-ulama ahlul hadis, ulama-ulama salaf, mereka sangat berhati-hati di dalam mendengar atau di dalam mereka menyampaikan hadis. Mereka tidak mau dengan atau tidak mudah untuk mereka menyampaikan, melainkan harus dari yaitu ahlus sunnah yang mereka dengar atau yang akan mereka sampaikan ilmunya. Nah, min usul sunnah allati ya'taqidu al-'abd wa yu'minu biha al-iman qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa 'amalu bil jawarih wal arkan. Yazidu bi ta'ah, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatih. Dan di antara usul sunnah, naam, yang diyakini oleh seorang hamba, hendaklah dia beriman atau dia mengimani dengannya, yaitu al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Hendaklah seorang dia mengimani bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu grafiknya naik turun. Qaulu bil lisani wa i'tiqadu bil janan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan dan dia harus diyakini dalam hatinya. Wa amaluhu bil jawari wal arkan. Dan iman itu harus diimplementasikan dengan seluruh anggota badannya. Yazidu bi ta'atillah. Iman itu dia akan mengalami kenaikan, akan bertambah keimanannya ketika dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu bi ta'atillah. Iman itu akan bertambah dengan dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi ma'siyatihi. Dan iman itu akan mengalami kemerosotan, degradasi iman ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadha qawlu ahlus sunnati wal jamaah fi mas'alatil iman. Dan ini adalah ucapan ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan al-iman. Ya, wadih, ya, jelas ya, bahwasanya ini merupakan usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Ya, ini usul pokok ajaran ahlus sunnah, keyakinan dari ahlus sunnah wal jamaah yang tidak ada khilaf di kalangan para a'immatus salaf tentang permasalahan al-iman. Nah, khilaf min ghairihim li ahli al-ahwa wa ahli al-batil alladhina dhallu fi hadha al-bab al-iman. Berbeda ahlus sunnah, keyakinan ahlus sunnah berbeda dengan keyakinan orang-orang ahlul bid'ah, ahlul batil, orang-orang yang mereka ini tersesat jalannya, berbeda keyakinannya tentang permasalahan iman. Hum tawaif buthur kal jahmiyah wal asy'ariyah wal maturidiyah wal murji'ah wal khawarij wa qad dhalla fi hadzal bab katsirul wal firaq. Dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat yang mereka ini berbeda usulnya, i'tiqadnya, keyakinannya dengan ahlus sunnah di dalam permasalahan al-iman. Mereka
terdapat beberapa kelompok-kelompok sempalan dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah, di antaranya al-Jahmiyah, wal-Asy'ariyah, wal-Maturidiyah, wal-Murji'ah, wal-Khawarij. Mereka telah tersesat di dalam permasalahan ini, permasalahan al-iman, dan terdapat beberapa kelompok-kelompok yang lainnya. Wa qawlu ahlus sunnati wal jamaah kama sami'na. Adapun ucapan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah kita dengar, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Sebagaimana kita dengar pendapat ucapan dari ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Ahlus sunnah dari a'immatus salaf qadiman wa hadithan, dari ulama-ulama salaf terdahulu sampai hari ini, mereka semua sepakat mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Seluruh ulama-ulama ahlus sunnah terdahulu ataupun yang belakangan ini, mereka semua mengatakan bahwasanya di dalam permasalahan al-iman, mereka mengatakan al-iman merupakan ucapan dan perbuatan. Iman itu grafiknya naik turun. Qaulun bil lisan ولا يكون عبد المؤمنا ومسلما إلا بذلك وهذا النطق الواجب أن ينطق بالشهادتين. قول باللسان, ucapan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan bahwasanya tidaklah seorang itu dia dikatakan sebagai seorang hamba yang mukmin, dia adalah seorang hamba yang mukmin, yang muslim, kecuali dia harus mengucapkan ucapan yang wajib untuk dia ucapkan, yaitu ucapan 2 kalimat syahadat. Dia harus ucapkan 2 kalimat syahadat. I'tiqadul qalb, dan meyakini dalam hatinya, bi an yu'mina bi annahu la ilaha illallah. Harus diyakini dalam hatinya. Apa itu? Yaitu dia beriman, dia meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa annahu la rasul illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad Rasulullah. Hendaklah dia meyakini dalam hatinya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini di dalam hati. Dia ucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat, kemudian dia yakini dalam hatinya. Nah, kemudian yang berikutnya al-amal. Al-amal huwa thamratul iman. Nah, setelah dia mengucapkan dengan lisannya, setelah dia meyakini dalam hatinya, kemudian yang ketiga, wa amalu bil jawarih wal arkan. Hendaklah dia implementasikan dengan seluruh anggota badannya. Al-amal huwa thamratul iman, dan amal merupakan buah hasil dari keimanan. Al-amal merupakan buah hasil dari keimanan. Zuhuru hadzal iman بالجوارح باللسان واليدين والقدمين بالقيام بالفرائض والواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات والطاعات. Jadi amalan itu merupakan buah hasil dari keimanan yang ini harus ditampakkan, harus diimplementasikan dari seluruh anggota badan seseorang. Contohnya, harus dia tampakkan dengan lisannya, harus dia tampakkan, harus dia praktekkan dengan kedua tangannya, harus dia praktekkan dengan kedua kakinya. Naam, bil qiyam, yaitu ketika dia bangkit menegakkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salat, seperti salat, dia menegakkan salat. Di sana ada bacaan dengan lisan, ada bacaan, kemudian ada gerakan-gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada gerakan duduk di antara 2 sujud, i'tidal, salam dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh seluruh anggota badan. Nah, kas-shalah was-siyam,
yaitu semua diimplementasikan dengan seluruh anggota badan, seperti salat, seperti puasa. Puasa demikian. Puasa dia ada amalan-amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan seluruh anggota badan. Zakat, demikian pula dengan zakat. Zakat dia ada amalan hati, ada amalan badan, dan dia ada amalan yaitu ibadah maliyah, ibadah dari sisi harta. Wal hajj, kemudian ibadah haji yang di dalamnya terangkum seluruh amalan ibadah ada di dalam amalan ibadah haji dan yang lainnya dan yang semisalnya dari perkara ibadat dan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. An-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati, wa 'amalu bil jawarih wal arkan, harus diimplementasikan dengan seluruh anggota badan. Naam. Wa hadzal iman yazidu wa yanqus. Dan iman ini grafiknya naik turun. Tidak sama antara imannya seseorang yang satu dengan imannya yang lainnya. Tidak sama antara imannya seorang manusia dengan malaikat. Tidak sama, semuanya berbeda. Ya, semuanya berbeda. Manusia memiliki tingkatan keimanan berbeda-beda. Iman itu grafiknya naik turun dan kadar keimanan orang itu berbeda-beda. Di dalam Sahih Muslim dari haditsnya siapa? Di dalam Sahih Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman." Naam. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, barang siapa yang dia melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Di sini para ulama mengartikan tangan itu dengan kekuasaannya. Barang siapa yang dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya atau kekuasaannya, maka hendaklah dia falyughayyirhu bil lisan. Hendaklah dia merubah dengan lisannya. Yaitu dengan cara dia memberikan nasihat yang baik, kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengingkari dalam hatinya, wa dzalika adhaful iman. Ya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman ketika seseorang itu mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya iman itu berbeda-beda levelnya. Ya. Derajat keimanan seseorang yang satu dengan yang lainnya beda-beda. Ada yang dia bisa memberikan nasihat, ada yang dia tidak bisa memberikan nasihat. Ada yang dia punya kekuasaan dan jabatannya, dia bisa merubah kemungkaran dengan jabatan dan kekuasaannya. Ada yang tidak mampu. Ada orang yang cuma dia diam saja tapi dia mengingkari dalam hatinya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki tingkat level yang berbeda-beda. Nah, wa hadzal iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa bi dzikrillah wa bi ibadatillah. Dan inilah iman. Iman itu grafiknya naik turun. Iman itu yazidu bi ta'ah. Iman itu akan bertambah derajatnya ketika dia menegakkan atau dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi dzikrillah, yaitu dengan dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia membaca Al-Quran atau baik itu dia melakukan zikir-zikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatillah, dan iman itu akan bertambah dengan dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ghaflati an dzikrillah. Itu anaknya siapa itu? Bapaknya mana itu? Naam. وينقص بالغفلة عن ذكر الله عز وجل وبعد عن طاعة الله وفعل المعاصي والذنوب. Dan iman itu akan mengalami kemerosotan atau degradasi ketika dia lalai untuk dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dia jauh dari mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih cenderung untuk mengerjakan kemaksiatan dan perkara dosa. Hatta
hatta rubbama yadhhabul imanu bil kulliyah. Bahkan sampai-sampai ada orang yang imannya itu hilang semuanya. Nasallahu salam. Bahkan sampai-sampai ada orang yang imannya itu hilang semuanya. Ya wal iyadu billah. Nah, jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lampau kita sebutkan hadis. Di dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamr hina yashrabu wa huwa mu'min." Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Tidaklah seorang yang dia mencuri atau dia korupsi ketika dia mencuri atau korupsi dia dikatakan sebagai seorang mukmin, dan tidaklah seorang yang minum khamr atau dia mengkonsumsi narkoba ketika dia fly ataupun dia mabuk dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena seorang mukmin dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia terproteksi dengan keimanannya, terjaga dari keimanannya, untuk dia tidak bermaksiat kepada Allah, untuk dia tidak berzina, untuk dia tidak mencuri, untuk dia tidak minum khamr atau mukhaddirat dan yang lainnya dari perkara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih terproteksi dengan keimanannya. Na'am. Wal adillatu anna al-iman qawlun wa i'tiqadu wa 'amalun katsira. Dan dalil-dalil tentang bahwasanya iman itu adalah ucapan, keyakinan, dan harus diamalkan, dalilnya sangat banyak. Minal adillati al-wujub an-nutqu bisyahadataini fil iman. Di antara dalil tentang wajibnya untuk seseorang mengucapkan dengan lisannya, yaitu ketika harus dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Naam. Jaa min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi as-sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah wa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dalil tentang yaitu mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, yaitu dari haditsnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka menegakkan salat, mereka mengeluarkan zakat. Kalau mereka melakukan itu semua, maka aku dilarang oleh Allah untuk menumpahkan darahnya, ya, untuk mengambil hartanya dan lain sebagainya, melainkan di dalamnya ada hak Islam yang harus ditunaikan. Ya, nah, mati. Al-muadzin yuadzin. Ya, sudah masuk. Yang mau adzan silakan adzan. Oh, masih 2 menit. Sudah terlanjur, sudah stop. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب نواصل. Kita lanjutkan. والأدلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل كثيرة. من الأدلة الوجوب النطق بالشهادتين في الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل للناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Nah, dalil-dalil tentang bahwasannya iman adalah ucapan dan perbuatan itu sangat banyak. Adapun di antara dalil-dalil yang wajib, yaitu ketika seorang itu mengucapkan dengan lisannya, yaitu ketika seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada yang paling berhak untuk ibadah melainkan Allah, dan aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ketika mereka melakukan itu semua, maka mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat, mereka untuk mengeluarkan zakat. Ketika mereka melakukan itu semua, maka aku dilarang, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan darahnya, untuk merampas hartanya, kecuali yang ada hak Islam, yang ada hak Islam di dalamnya. Naam. Baik. Di dalam hadis ini ada dialog antara Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia punya kebijakan memerangi orang-orang yang dia keluar dari Islam dan orang-orang yang dia tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia memeranginya. Nah, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia tidak sependapat.
dengan apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Umar membawakan riwayat hadis ini. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ila akhir hadis. Sampai pada kalimat di akhir hadis, illa bihaqqil Islam wa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka melakukan itu semua, maka aku dilarang oleh Allah untuk memerangi mereka, untuk merampas hartanya, kecuali ada hak Islam yang ada di dalamnya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia dia menjawab, beliau radhiyallahu anhu dia menjawab, "Waz zakah min haqqil Islam." Dan zakat itu ada hak Islam di dalamnya yang harus ditunaikan. Ya, waz zakah min haqqil Islam. Dan zakat itu adalah haknya Islam. Baru Umar radhiyallahu anhu dia sependapat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dalil yang lainnya larangan untuk memerangi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, yaitu kisahnya Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu ketika dia berperang di medan perang, maka ketika dia berhadapan-hadapan dengan musuh, lalu musuh tersebut dia terjatuh atau dia terpojok, dia terjerembab, dia tiba-tiba orang tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Usama ibnu Zaid dia berinisiatif, yaitu dia beristihad. Usama ibnu Zaid dia beristihad. Ini orang pura-pura saja, ini dia takut kepada pedang saya dan dia ini kamuflase saja. Akhirnya ditebas oleh Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, dibunuh orang tadi. Sampailah kabar berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menegur Usama ibnu Zaid dengan teguran yang sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lalu Usama ibnu Zaid dia mengatakan, ya Rasulullah, orang ini sudah terpojok, dia begini, dia begitu ya Rasulullah. Dia ini ketakutan ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi ucapannya sampai 3 kali. Lima qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Lima qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, artinya bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak boleh diperangi sama sekali. Dia tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu muslim ala muslimin haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari haditsnya Nabi ibn Syarith, wal hadits sahahahu Syekhina Muqbil rahmatullahi alaihi fil Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ketika itu diucapkan di bulan haram, di bulan Dzulhijjah dan di tanah haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya antara muslim yang satu dengan lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Ka hurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sebagaimana Allah mengharamkan di negeri ini, negeri haram, sebagaimana Allah mengharamkan ya di bulan ini, di bulan haram, ya, maka tidak boleh antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya mereka ini menumpahkan darahnya, ya, menumpahkan darahnya tidak pada tempatnya, maka tidak dibenarkan sama sekali, karena darahnya seorang muslim dilindungi dalam agama Islam. Nah, kemudian dalil yang lainnya, qaulullah jalla wa ala, qalat al-a'rab amanna kullan tu'min walakin qul aslamna walamma yudkhil al-iman fi qulubikum. Naam, dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika seorang A'rabi, seorang Badui, dia mengatakan amanna, aku beriman, maka dikatakan, katakanlah kullan tu'mina walakin kul aslamna. Jangan kau mengatakan aku beriman, katakan bahwasanya aku adalah orang yang berserah diri, yaitu memeluk agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum sampai masuk keimanan kepada hatinya,
Ya, walam yadkhulul iman fi qulubikum. Karena belum sampai iman ke dalam hati-hati mereka. Mereka hanya dianjurkan untuk bilang aslamna. Nah, bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan la buddal imanu fil qalb. Kalau demikian bahwasanya al-iman itu tempatnya di dalam hati. Ya, iman itu tempatnya di dalam hati. Wa hakadha aidan qaulullah jalla wa ala. Ulaika kataba fi qulubikumul iman. Demikian pula dalam firman Allah. Allah berfirman, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Ya, ulaika kataba fi qulubikumul iman. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam hati-hati mereka yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan la budda min imanil qalb wa i'tiqadu al-jazim bisidqi ma'a nutqihi. Maka harus, yaitu keimanan itu dia harus diyakini dalam hati, dan dia harus diyakini dalam hati dengan keimanan yang sangat kuat dan diiringi dengan yaitu ucapan ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi demikian ya ikhwan, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan ini ucapan dari a'immah salaf mutaqaddimin ataupun a'immah mutaakhirin, sepakat bahwasanya apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita, dan ini yang harus kita yakini bahwasanya iman ini harus dipraktekkan. Ya, tidak boleh orang mengatakan amantu amanah, akan tetapi Allah katakan hendaklah kalian ucapkan aslamna, kami ini hanya melakukan Islam berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Allah tadi firmankan dalam Al-Quran, ya, mereka itulah orang-orang ulaika kataba fi qulubikumul iman, orang-orang yang telah dicatat dalam hati mereka keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian bahwasanya iman itu tempatnya dalam hati, iman harus diyakini dan harus diimplementasikan oleh seluruh anggota badan kita. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Ila huna, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu.